naikkan PPN 12%, ada pemberedelan pameran lukisan, dan sekarang ditambah lagi kasus Hasto. Ya, akhirnya kegemparan itu tiba di akhir tahun. Sekjen PDIP, Saudara Hasto, ditetapkan sebagai tersangka. Dan orang mulai menghitung kondisi politik di minggu ke depan atau menjelang akhir tahun. Bagaimana suasana politik akhir tahun, mengingat posisi PDIP di DPR yang dominan, mengingat Pak Prabowo baru pulang dari luar negeri dan harus menghadapi dua hal sekaligus, itu soal tekanan publik terhadap PPN 12%, dan menurut berita Gerindra sangat memperhatikan, atau Pak Prabowo, menurut Gerindra Pak Prabowo sangat concern dengan soal PPN 12% ini, karena petisi yang menuntut supaya dibatalkan PPN itu sudah menyebar luas. Sekarang ada masalah baru, yaitu Hasto yang adalah sekjen PDIP, itu artinya orang nomor 2 di PDIP, itu dinyatakan sebagai tersangka itu. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Prabowo harus mengatasi dinamika ini. Ada kesulitan ekonomi dan ada semacam sebut aja kepentingan politik yang menghendaki supaya yang disebut Ibu Mega Kongres nanti itu gagal atau dikuasai oleh pihak luar, yang tentunya yang disebut pihak luar adalah Pak Jokowi. Masih ada juga, walaupun dia peristiwa kebudayaan, tetapi itu sangat sentral di dalam menjelaskan instabilitas politik, yaitu pelarangan atau bridal pameran lukisan dari seorang seniman yang sangat paham tentang isi politik istana. Jadi kita mulai melihat bagaimana sebetulnya keadaan di akhir tahun ini akan melimpah ke tahun depan di dalam dua kondisi tadi, dalam tiga kondisi tadi. Satu adalah kondisi politik yang pasti akan sangat sebetulnya sangat berbahaya sebetulnya, karena ini menyangkut identitas dari sebuah partai yang sudah berakar dalam masyarakat, itu PDIP. Sekjennya pasti akan sudah ditersangkakan. Lalu tadi soal PPN 12% yang tanggal 1 harus berlaku, dan pemberedelan kritik terhadap Jokowi melalui pameran yang kemudian dibatalkan itu. Nah, kita mulai mencoba membaca bahwa kekuatan yang hendak mengacak-acak PDIP memang tersedia, dan kekuatan itu yang kelihatannya tidak akan berhenti sampai PDIP itu diombang-ambingkan menjelang kongresnya nanti. Saya kira itu hal yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Soal Hasto bakal disingkirkan ini kan sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Dan pada waktu itu Ibu Megawati juga mengaku mendengar akan ada yang mengaut-aut Kongres PDIP. Walau sekarang ini era pemerintahan Prabowo, tapi kan para pimpinan KPK yang baru ini adalah produk pemerintahan Jokowi, diseleksinya di era pemerintahan Jokowi. Apakah artinya ini masih bisa disebut sebagai manuver dari Jokowi melemahkan atau mengaut-aut KPK, mengaut-aut PDIP, maksud saya dengan menggunakan KPK? Ya, tentu ada juga, atau pasti ada manuver-manuver di dalam PDIP sendiri. Elit PDIP yang berseberangan dengan Hasto juga banyak tuh, yang mencari keuntungan dari proses pemerkaraan saudara sekjen itu. Kan banyak yang antri untuk gantiin Hasto, gampang aja kita baca itu kan. Jadi kelihatannya juga Ibu Mega akan punya atau harus punya sense atau sedang mencari kepekaan untuk menyelesaikan masalah ini. Pasti ada internal struggle dalam PDIP, tapi secara keseluruhan saya kira partai itu diikat oleh kepentingan bersama, yaitu tidak mungkin partai itu menyodorkan dirinya untuk dirampok oleh Jokowi misalnya, karena yang mau rampok pasti Jokowi. Dalam benak publik udah begitu kan. Merampok Demokrat aja pada waktu itu gagal, apalagi merampok PDIP. Tapi kita harus agak
bukan agak kasar ya, agak sinis untuk melihat bahwa memang PDIP akan diacak-acak tuh. Tetapi PDIP partai yang memang berakar jauh di dalam sejarah. Jadi percuma sebetulnya membayangkan menumbangkan PDIP sama seperti menggorok atau menebang pohon beringin di Golkar, sama seperti upaya untuk mengambil alih Demokrat. Jadi kalau kita baca sebetulnya ini satu paket. Pak Jokowi berupaya untuk punya partai, karena itu dia ingin selundupkan orang-orangnya ke dalam PDIP, gagal di Demokrat, pindah ke Golkar juga tentu ada pertahanan elitenya itu, sekarang PDIP. Jadi hanya itu keterangannya untuk membaca politik hari ini. Jadi Jokowi punya keinginan yang kuat supaya tidak ada yang mengganggu niat atau ambisi Pak Jokowi untuk meneruskan dinastinya melalui Saudara Gibran. Jadi sekali lagi itu soal yang ada di depan mata kita, dan kita hanya bisa mendeteksi suasana panas politik nanti akan melimpah ke tahun depan, dan social unrest pasti akan tumbuh, disparitas akan menyebabkan juga ketegangan politik melebar kemana-mana tuh. Jadi kehendak sejarah kelihatannya ada hari-hari ini, yaitu upaya untuk sejarah selalu punya cara untuk menerangkan keadaan, dan mereka tidak bisa membaca sejarah itu pasti akan terseret oleh arus sejarah tuh. Nah, kita coba bayangkan misalnya kesempatan di hari-hari akhir ini bagaimana kritik terhadap kekuasaan jalan terus. Saya mendengar satire atau stand up comedy yang politically correct dari Putri Gus Dur waktu haul kemarin itu, dan semua itu kan menggambarkan suasana bahwa rakyat tetap menangkap ada yang tidak jujur, ada yang sebetulnya diselundupkan dengan cara kemunafikan dalam politik Indonesia, yaitu narasi tentang Jokowi masih berkuasa, Jokowi masih bisa menunggu sampai 2009. Saya kira itu pada akhirnya akan dibatalkan, karena nggak mungkin orang terus-menerus disulap oleh headline yang dibuat oleh kekuasaan untuk mengeluk-elukkan dinasti Jokowi, untuk menghidupkan harapan bahwa PPN itu tidak memberatkan rakyat. Jadi semua hal yang dalam sejarah atau dalam sosiologi politik itu sudah dinyatakan sebagai potensial untuk menimbulkan ketegangan politik, itu hari-hari ini akhirnya tiba.